Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan kita hingga untuk berjumpa dengan Rasul kita yang mulia, pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Cara kita laksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa meminta tambahan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah beliau meminta tambahan istri, ilmu. Allahumma zidni ilmu. Hakikatnya ilmu ini sangat mulia. Dia memiliki ilmu, bertambah ilmunya setiap hari, kemudian beriman, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Orang berilmu tanpa beriman, kita lihat banyak sekali, maka pahalanya habaan manthura, sia-sia. Kita lihat lampu-lampu yang ada di atas kita. Kita tahu penemunya siapa? Insyaallah tahu. Beliau berilmu, hanya tidak dicatat. Tidak pula orang-orang yang beriman, dia memiliki keutamaan iman namun tidak memiliki derajat tentang masalah ilmu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tambahan ilmu agar kita beribadah kepada Allah dengan basirah di atas ilmu, bukan pula karena perasaan.
Dan pembahasan kita kali ini adalah untuk mengilmuhi di antara kewajiban yang diwajibkan kepada kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada pembahasan al-fathu 'alal iman. Al-fathu 'alal imam, yaitu mengingatkan atau menegur imam yang salah. Sallallahu alaihi wasallam, al-fathu 'alal iman idza lubisat alaihi al-qira'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan mengingatkan imam apabila imam itu keliru di dalam bacaan. Faqad shalla salatan wa qara'a fiha wa lubisa alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Al-Qur'an turun kepada beliau, meskipun beliau orang hafalannya mutqin, tapi suatu ketika juga lupa. Ini karena beban yang difikirkan, ataupun memang ada faktor lain, yaitu eksternal, setan itu senantiasa mengganggu. Maka Rasulullah SAW pernah membaca ayat lupa, apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip. Wa kanallahu ghafurur rahimah, wa kanallahu, di sini nanti akhirnya apa? Di situ agak-agak mirip. Nah, itu agak lupa. Falu bisa alaihi, maka Rasulullah keliru. Falamman sarafa qala li Ubay. Tak kala Rasulullah selesai salat, maka beliau menegur Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah. As-salaita ma'ana? Antum salat sama kami enggak? Qala na'am. Ya ya Rasulullah. Qal fama mana'aka an taftah alayya? Apa yang menghalangimu untuk tidak mengingatkanku? Ya. Jadi makmum kalau tahu imamnya itu salah, baik itu salah untuk surat atau salah ayat ke ayat, ataupun salah dalam masalah panjang pendeknya, boleh mengingatkan. Kalau salahnya lahannya jali itu wajib diingatkan, ya. Tapi lahannya yang khafi, apalagi bacanya agak cepat, nah itu kadang agak susah. Oleh karena itu imamnya harus bacanya tenang, pelan. Jika ada salah, biar ada yang mengingatkan. Ini adalah mengingatkan tentang kesalahan imam. Dan imam kalau misalnya dia baca salah, dia tenang, nggak usah buru-buru ke surat yang lain. Misalnya dia baca apa? Baca surat-surat pendek atau surat panjang, dia agak keliru di situ. Lanjutannya apa? Diam aja dulu. Mungkin ada makmum, ada jamaah yang hafal di situ. Kemudian diingatkan, baru dia lanjutkan. Jangan buru-buru. Sebagian imam itu kalau sudah berhenti, langsung Bismillahirrahmanirrahim baca surat yang lain. Ini juga keliru. Ya, karena bacaan itu dinikmati, dihayati. Nah, kemudian al-isti'adzatu wa taflu fi sholati lidaf'il waswasati. Disunahkan bagi kita untuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, wa taflu, dan meludah fi sholat, ketika sholat, lidaf'il waswasah, kalau kita ragu, meludah dalam sholat. Wa qala lahu Utsman ibnu Abil As radhiyallahu an. Utsman bin Abil As, bukan Utsman bin Affan, salah seorang sahabat juga, pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Sesungguhnya syaitan itu menghalangiku dan menghalangi salatku dan bacaanku. Yalbisuha alayya, merancaukan hafalanku. Maunya bacanya surat Al-Qalam misalnya, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Keliru bacanya innalil muttaqina mafaza misalnya, sama-sama innalil muttaqin. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzabun. Nah, itu yang suka ganggu salat itu namanya syaitan, itu adalah khanzab. Jadi syaitan yang di WC namanya khabais, khabis. Kalau setan yang ganggu sholat namanya khanzab. Ya, ini setan ada namanya masing-masing dan nanti memiliki pasukan yang mirip dengan mereka. Faida ahas tahu fata'awid billahi minhu. Kalau lagi sholat, lagi ingin membaca, kemudian ragu-ragu, kemudian keliru bacanya, maka minta perlindungan kepada Allah, ta'awud. Wal
full ala yasarika salasan, watful ala yasarika salasan, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Tapi nggak keluar ludahnya. Kalau zaman itu kalau kita sholat sendiri di lapangan, di padang pasir, di sawah, di kebun, nggak apa-apa, juju keluar ludahnya nggak apa. Tapi kalau kita sekarang sholat mepet-mepet, juju ya kena tangganya, nggak boleh. Ya. Nah kalau kita mau meludah, misalnya kan Allahu Akbar ada riaknya, itu pun boleh kita meludah, tapi di kantong atau kita sediakan tisu atau yang lain, boleh meludah. Apalagi misalnya jadi imam. Ya. Qal fa fa'altu dzalika fa adhaballahu anni. Maka Utsman bin Abil As dikasih tahu oleh Rasulullah, beliau ta'awud kepada Allah dan meludah 3 kali, kemudian hafalannya atau bacaannya tidak rusak lagi. Karena banyak orang sholat Allahu Akbar baru mau membaca Al-Fatihah aja sudah keliru, sudah mikir-mikir yang lain. Kemudian baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Fatihah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ya. Orang yang baca Al-Fatihah diulang-ulang dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Karena Al-Fatihah cuma sekali. Dan sholat itu mengingatkan hal yang lupa. Oleh karena itu para ulama mengajarkan pada kita, kalau barangnya hilang, mau kunci, mau apa, sholat 2 rakaat. Baru Allahu Akbar langsung, oh iya kuncinya di sana. Ini setan langsung mengingatkan hal dunia. Setan itu senantiasa mengingatkan masalah dunia. Oleh karena itu, ta'awud, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian udah 3 kali, juh, langsung setannya lari. Nah, setan itu dengar adzan juga lari, terbirit-birit. Nanti kalau dia ada orang pada sholat, dia mendekat, di antara sop-sop itu ada setan-setan. Oleh karena itu, kalau kita ta'awud kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dan juga kita meludah, insya Allah setan itu tidak mengganggu lagi. Ya, ini ta'awud. Kemudian ar-ruku', kita masuk kepada ruku'. Ya, kita mengilmui tentang ruku', bagaimana sifatnya, doanya, dan perlu tidak untuk tumakninah. Summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qira'ah sakata saktatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai baca Al-Fatihah, diam sejenak. Setelah baca amin, kemudian baca surat. Setelah baca surat, diam sejenak, kemudian baru ruku'. Enggak usah buru-buru. Ya, tidak perlu buru-buru. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sejenak tadi berhentinya dari Al-Fatihah ke surat, tidak membaca bismillah, apalagi menjaharkan. Ini kesalahan imam itu adalah menjaharkan basmalah pada surat-surat. Kalau menjaharkan pada Al-Fatihah itu khilaf ulama antara 2 pendapat, jahar apa sir. Tapi kalau untuk menjaharkan dalam masalah bacaan surat, ini nggak ada dari dulu dilakukan oleh para ulama. Ini perlu dipahami. Jadi imam itu selain bacanya bagus, harus mengilmui, bukan hanya modal semangat, modal berani, bukan ya. Nah, summa rafa'a yadayhi 'alal wujuhil mutaqaddamah fi takbiratul iftitah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, Allahu Akbar, sebagaimana yang sudah lalu. Wa kabbara wa raka'a. Kemudian Rasulullah takbir dan ruku'. Wa amara bihima al-musi'a salatahu faqala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti ini kepada orang-orang yang salah salatnya. Ada kisahnya orang salah salatnya dari awal sampai akhir. Ini semua dibahas di kitab ini. Kata Rasulullah, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbihal wudu kama amarallahu ta'ala. Kalian tidak sempurna salatnya sehingga kalian menyempurnakan wudu. Summa yukabbirallahu wa yahmaduhu wa yumajidu. Kemudian bertakbir membesarkan Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Enggak harus yang panjang, enggak harus juz-juz tengah. Mimma alahumullah wa adzina lahu fihi, yang Allah ajarkan kepada kalian dan Allah izinkan kepada kalian. Maksudnya apa? Al-Qur'an ini yang mengajarkan kepada kita itu Allah. Kita mudah menghafal itu karena Allah. Dan kita diizinkan oleh Allah membaca Al-Quran. Kadang kita hafalnya banyak. Tapi kalau menjadi imam, kadang grogi, hilang semua. Akhirnya yang keluar Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Coba yang jarang jadi imam, tiba-tiba disuruh jadi imam. Apalagi imam Id ya, Idul Fitri, yang hadir misalnya para pegawai, pembesar, orang-orang yang berperangkat. Ya, tambah hilang lagi. Kemudian,
Yukabbiru wa yarka'u, kemudian takbir, kemudian ruku. Wa yad'u yadayhi ala rukbatai. Ruku ini meletakkan rukbah, yadai, tangan ini ke rukbah. Tangan ini, yadai ini adalah maksudnya adalah kaf. Apa namanya? Telapak tangan ke lutut. Hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarhi, sehingga dia tenang sendi-sendinya dan lemas. Dipegang sampai tenang dan lemas. Dan kita akan membahas sifatnya ruku, biar kita enggak buru-buru dan kita benar-benar mengilmu. Ala rukbatai wa kana ya'muru bidzalika wa amara fihi aidan al-musi' salatahu kama marra anifan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ruku menggenggam tangannya, menggenggam pada lututnya, dan ini beliau praktekkan dan beliau perintahkan kepada para sahabatnya dan juga kepada orang yang salah salatnya. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatai ka'annahu qabidun 'alaihima. Dan Rasulullah itu menggenggam, mencengkram, ya. Tangannya benar-benar menggenggam. Ini di lutut. Meskipun orang tinggi tidak boleh di apa ini namanya? Apa namanya? Di betis, nggak boleh. Sebagian orang-orang yang tinggi, saya kan orangnya tinggi di betis, enggak. Nanti kita praktekkan dikit, ya. Wa kana yufarriju baina asabi, dan beliau merenggangkan, nggak boleh tangannya begini, tapi renggang, mencengkram gitu ya. Wa amara bil musi' salatahu, dan beliau memerintahkan orang yang salah salatnya, beliau mengatakan idza raka'ta, kalau kamu ruku, fadha rahataika ala rukbatai, letakkan tangan-tanganmu ke lututmu. Summa farraja baina asabi'ak, kemudian digenggamkan di antara tangan-tanganmu tuh summaksmus hatta ya'khudha kullu udwin ma'khudahu, dipegang kenceng kemudian tenang sampai anggota tubuh kita yaitu tulang-tulang kita itu berhenti pada tempatnya. Wa kana yujafi wa yunji mirfaqai anjambi, dan beliau menjauhkan tangannya ini dari lambungnya. Enggak boleh begini. Ya, nanti ada duduk yang salah, ruku yang salah gini. Wa kana idza raka'a basta dhahrihi wa sawwah, dan beliau kalau ruku itu dhahr, punggungnya itu lurus. Hatta law sabba 'alail ma lastaqarra, seandainya air itu diletakkan di atasnya, air itu enggak akan goyang, enggak akan tumpah. Wa qala li musi' salatahu fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika wamdud dhahrak wa makin li rukbatai. Kalau kamu ruku, maka jadikan telapak tanganmu menggenggam pada lututmu dan punggungmu lurus. Wa kana la yasubba ra'sahu wala yuqni, dan beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak menunduk. Saya praktekkan sedikit. Ya. Jadi kalau ruku itu orang ruku gini, ini salah. Begini juga salah. Terus ini juga salah kalau terlalu atas nih. Atau terlalu dalam. Dia harus benar-benar memegang dan dia tenang pandangannya di tempat sujud. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi ini seakan-akan lurus. Dan nanti praktekkan dengan keluarganya, biar nanti tahu. Kalau yang biasa rukunya ini tenang dia, sudah ini Allahu Akbar, ini benar-benar tenang. Dan nanti praktekkan. Kalau orang biasa pada sholat malam, kalau rukunya itu lama, insya Allah nanti tahu. Dan ini ternyata kalau kita baca aqwal ulama, rukuk yang semacam ini dan tenang adalah hukumnya wajib. Kalau wajib ditinggalkannya bagaimana? Gak boleh. Nah, wujubu tuma'ninati fir ruku'. Kemudian sekarang wajib untuk tuma'ninah dalam ruku'. Wa kana yatma'innu fir ruku'ihi wa amara bihi al-musi'a salatahu kama salafa awalul fasli sabiq. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tenang dalam rukuknya, tidak buru-buru, dan memerintahkan kepada orang yang salah. Pertemuan yang lalu kita katakan Rasulullah itu sholatnya panjang. Kalau ada ibu yang ikut sholat, kemudian ada suara bayi atau anak kecil nangis, beliau mempercepat sholatnya. Tapi perhatikan, cepatnya sholat Rasulullah itu tetap tumakninah. Kalau kita kan lihat yang ada di sekitar kita enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini enggak sholat. Ini mainan anak kecil. Ya, ini mainan anak kecil yang dapat capek
Dan ini benar-benar jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul atimur ruku'a was sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Kata Rasulullah, sempurnakan rukuk kalian dan sujud kalian. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi jiwa Rasulullah yang ada di tangan Allah. Beliau bersumpah, wallahi demi Allah ini maksudnya, sesungguhnya aku melihat kalian rukuk dan kalian sujud. Dari mana? Dari belakang punggungku. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keutamaan oleh Allah, walaupun beliau menghadap ke kiblat. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu Rasulullah tahu. Ada sahabat nanti yang ngomong waktu sholat, ada. Ya, namanya Al-Hakam Al-Aslami itu. Sholat lagi ngomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada apa dia nih? Kok kayak gitu? Ada temennya gini, saya sholat kok malah dimarahi. Ada yang sahabat seperti ini. Jadi sahabat itu macam-macam juga ya. Tapi setelah itu dinasihati Rasulullah tidak pernah mengulangi sampai beliau meninggal dunia. Kalau kita kan beda, kita tahu tapi sering mengulangi. Bedanya gitu. Sahabat itu hatinya benar-benar adalah bersih. Kita bisa, orang-orang sekarang tuh bisa, kalau kalimat, ucapan, retorika itu bisa seperti para sahabat, tapi hati-hati mereka tidak akan bisa kita samai. Oleh karena itu Allah milih mereka pengikut Rasulullah, menemani Rasulullah. Tak kala mereka mendapatkan kebenaran, mendapatkan ilmu, langsung sami'na wa ata'na. Itu sahabat. Wa ra'a rajulan la yatimur ruku'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sholat orang yang tidak benar sholatnya, yaitu tidak sempurna rukunya. Wa yanqaru fi sujudihi wa huwa yusalli. Sujudnya tuh tuk gini, kayak matuk. Ya, faqal, maka Rasul mengatakan, lau mata hada ala hali hadi, seandainya orang itu mati dalam kondisi dia sujudnya seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammadin, dia meninggal bukan di atas agamanya Nabi Muhammad. Ini ancaman. Yang qaru sholatahu kama yang qarul ghurabu dama, dia sholatnya mematuk sebagaimana burung gagak mematuk darah, tuk cepet gitu, kayak burung pelatuk juga. Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi masalul ja'i alladzi ya'kulu tamrata wa tamrataini la yughniyani anhu syai'an. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang sholatnya itu cepat ya, mematuk tadi, sebagaimana permisalan orang yang kelaparan dikasih 1-2 kurma, makan cepat yang tidak bikin dia kenyang. Ini permisalannya. Dan para ulama menjelaskan di sini, ruku, sujud ini hal yang para hamba ini cepat-cepat pinginnya. Dan ini dilarang karena kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum, apalagi itu adalah hewan seperti burung gagak yang suka makan bangkai. Kita dilarang seperti itu. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, kata Abu Hurairah, nahani khalili an angqura fi sholati naqraddik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita di dalam sholat itu seperti ayam jago lagi mematuk. Wa an altafata iltifa'u tha'lab, dan kita juga nggak boleh nolah-noleh seperti musang. Musang itu toleh. Ini kalau anak kecil yang baru latihan sholat umur 7 tahun, 8 tahun masih tak maklumi. Dan ini saya lihat sendiri orang-orang yang sudah sepuh. Ini peringatan bagi kita. Kedewasaan seseorang itu bukan diukur dengan umur. Kita lihat banyak orang yang sudah sepuh umurnya, tapi tidak memiliki kedewasaan. Saya pernah Jumatan di suatu masjid yang besar, itu khotibnya sudah innal hamdalillah jamaah. Gimana Pak? Ngobrol dan bergelut. Ini orang-orang yang rambutnya sudah pada putih semua. Subhanallah. Ini jauhnya dari ilmu. Padahal orang yang lagi khotib, lagi khutbah, orang di situ memutarkan kotak mal atau dia mainan kerikil, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad laut sia-sia. Dia Jumatan terus nggak pernah dihitung kayak gitu. Apalagi sudah khotib berdiri, dia baru masuk masjid, sudah ditutup sama malaikat. Nih, jangan sampai kita beramal seakan-akan banyak pahalanya, ternyata tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dilarang kita tolah-toleh, walaupun pandangannya lurus, tapi matanya tolah-toleh nggak boleh juga. Sana
sini sana sini. Ini juga nggak boleh. Ini seperti musang. Ya. Kemudian wa an ati ka'il qir, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita duduk seperti duduknya monyet. Dalam satu riwayat duduk seperti duduknya anjing. Dalam satu riwayat duduk seperti duduknya para penghuni neraka. Apa? Pantatnya di lantai, kaki duanya nempel nyamping. Saya nggak bisa ya. Bagian bisa gini. Tahu ini. Nah, ini orang suka duduk kayak gini. Ini duduknya adalah duduk yang dilarang. Di antara duduk dilarang dalam sholat ini. Dalam satu riwayat ika'il qir, duduknya apa? Dalam satu riwayat duduknya anjing. Dan ada duduk-duduk yang lain dilarang. Seperti khutbah Jumat ini dilarang seperti ini. Hikmahnya para ulama mengatakan ini ngantuk. Dan ini banyak orang masih duduk seperti ini. Dan pada duduk biasa dilarang seperti ini. Ini duduknya orang yang diadab. Ya, ini duduk-duduk yang dilarang. Dan masih banyak adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ada seorang ulama yang menulis tentang al-manhiyat atau al-muharramat, sesuatu yang dilarang-larang dalam Islam. Jadi biar kita nggak terjerumus di situ. Kayaknya hal sepele, tapi itu dilarang. Bahkan Rasulullah di sini menekan ya larangannya. Dari Abu Hurairah. Wa kana yaqul aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholati. Rasulullah pernah ngomong pada sahabat, manusia yang paling buruk itu yang suka nyolong, mencuri dalam sholat. Sahabat kaget. Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu fi sholat? Gimana lagi sholat kok nyolong ya Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan, la yutimmu ruku'aha wa sujuda. Orang yang rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, ini maling dalam sholat. Oh gitu, ya. Harus sahabat paham seperti itu. Wa kana yusalli falamaha bi muakhkhari ainihi ila rajin la yuqimu salba fi ruku' wa sujud. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat melihat ada seorang laki-laki yang sholat itu belum sempurna, tadi rukuknya belum sempurna sudah gerak lagi, sujudnya belum sempurna sudah berdiri lagi. Beliau mengatakan, langsung satu masjid diperingatkan, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la sholata liman la yuqima salbahu fir ruku' wa sujud. Sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang sujud dan rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Ya, meskipun sholat itu yang paling afdolnya adalah berdiri, tapi dalam masalah rukuk dan sujud diperingatkan ini, karena ini banyak terjadi. Dan ternyata di zaman kita melihat kalau sholat tarawih di sebagian tempat itu subhanallah lomba. Wa qala fi hadisin akhar, di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tujzi'u sholatur rajuli, tidak akan diganjar, diberi pahala orang yang sholat rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Makanya ada hadis, sebuah hadis yang dihasankan oleh Syalbani, nanti ada di akhir zaman orang sholat selama 50, 60, 70 tahun tapi tidak mendapatkan sama sekali pahala sholat. Bukan karena nggak ikhlas, tapi karena tidak tumakninah. Nah, kemudian apa yang dibaca dalam ruku? Yang dibaca dalam ruku itu ada banyak, Pak. Di sini ada 8 apa 7, tapi saya cuma sekilas saja. Yang sering kita baca apa? Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Atau yang kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tambahi gitu. Azim kok sudah cukup. Ditambahi wa bihamdi boleh. Yang ketiga ada tambahan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu juga boleh. Yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini juga boleh. Yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini pendek-pendek semua gini. Dan yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi. Sampai situ. Yang ketujuh, subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Milih yang mana? Terserah. Yang paling gampang ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu padahal yang kedua. Yang pertama adalah subhana rabbiyal azim. Ya, dan itu artinya bagus-bagus semua. Dalam rukuk, dalam sujud, kita diperintahkan untuk memperpanjang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudi wa jilsati baina sajdatain qariban minas sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat membaca Al-Baqarah, rukuknya sama dengan berdirinya.
atau hampir-hampir sama dengan rukuknya atau hampir-hampir sama, dan sujudnya juga sama. Kalau Al-Baqarah selesai itu jenengan biasanya baca berapa menit? 1 juz setengah jam ya? 1 juz rata-rata kita setengah jam. Kalau Al-Baqarah kan 2 juz setengah, berarti 1 jam setengah. Sampai ada sahabat ini, Rasulullah ini lupa apa-apa ini sholat seperti itu, ternyata baca. Semakin banyak baca, semakin banyak bacanya. An-nahyu an qiraatil Quran fil ruku'. Dan kita sering dengar ini nggih, Bapak-bapak. Boleh enggak pas rukuk kita baca Al-Qur'an, pas sujud baca Al-Qur'an, boleh mboten? Ini larangan. Dilarang membaca Al-Qur'an pada rukuk dan sujud. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fil ruku' was sujud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an pada kondisi rukuk dan sujud. Ini biasanya terjadi imam. Imamnya kalau baru jadi imam, bacanya panjang, pas rukuk nanti ingat, tadi saya baca apa ya? Itu baca. Ini tidak boleh. Atau pas sujud ingat-ingat, tadi saya berhenti di ayat berapa? Ini kejadian imam. Yang pernah jadi imam, ya apa enggak? Kadang-kadang. Ya Pak, yang pernah jadi imam. Ya karena awal-awal jadi imam juga rata-rata gitu. Dan beliau mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an. Ketahuilah, aku ini dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an raqi'an aw sajidan, ruku atau sujud. Fa amar ruku fa'adzamuhu fihi. Adapun ruku maka agungkan Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Kalau sujud perbanyak doa, subhana rabbiyal a'la, kemudian doa-doa yang lain. Faqaminun an yustajabalakum. Mudah-mudahan doa kalian itu diijabahi dan layak untuk diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Ini kenapa Pak? Rukuk sama sujud kita nggak boleh baca Al-Quran. Para ulama di sini menjelaskan, afdhalur rukun adalah qiyam. Solat yang paling utama itu adalah qiyam. Makanya afdhalus solat itu tulul kunut. Solat yang paling utama itu berdirinya lama. Karena solat itu yang paling utama adalah berdiri, maka afdhalul dzikir, afdhalul bacaan itu apa Pak? Bacaan yang paling bagus apa? Facebook, Twitter, WA, koran, Al-Quran. Maka berdiri itu utama, maka membacanya adalah yang paling utama itu Al-Quran. Dan dilarang untuk dibaca rukuk dan sujud. Kemudian yang kedua, hikmahnya, rukuk dan sujud ini, terutama sujud, itu adnal mahal atau adnal manazil. Orang yang paling rendah kondisinya, kondisi sujud enggak? Sujud itu merendahkan kita. Benar-benar kita merasa menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah yang paling dekat kita dengan Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, kalau dalam kondisi kita paling rendah, kita nggak mungkin kita untuk membaca bacaan yang paling utama, yaitu Al-Quran. Dan ini dijelaskan oleh pensyarah Sunan Abi Dawud dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud di jilid yang ke-3 halaman 91. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Saya ini kan tadi disuruh memperbanyak doa di dalam sujud, ya kan? Dan doa dalam sujud itu dikabulkan. Saya hafal doa-doa di dalam Al-Quran seperti doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa supaya kita tidak ghil, tidak hasad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Atau doa pengen punya anak, la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan hidupkan aku seorang diri, engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Ini doa seperti ini. Ini dari Al-Quran. Boleh enggak Pak? Boleh mboten? Tadi rukuk dan sujud enggak boleh baca Al-Quran. Sekarang kita disuruh memperbanyak doa. Doanya dari Al-Quran boleh nama mboten? Yang pernah dapat? Tapi jangan ngarang juga ya. Jangan perasaan saya ya. Nah, Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah di dalam Tuhfatul Muhtaj beliau menjelaskan, wa mahalu karahatiha idza qasadaha bil Qur'an. Yang dilarang membaca Al-Qur'an waktu rukuk dan sujud itu kalau kita menginginkan atau berniat membaca Al-Qur'an, tilawah gitu. Fa in qasadaha ad-du'a wa tsana fayambay an takuna kama qanata bi ayatin minal Qur'an. Kalau niatnya itu adalah untuk berdoa, maka nggak masalah. Sebagaimana orang kunut, kadang sebagian
mengambil potongan-potongan ayat Al-Qur'an. Jadi boleh ya, kita boleh membaca doa yang ada dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Kalau doa bikin sendiri boleh enggak Bapak? Doa sendiri, ya Allah saya ingin hidup saya, boleh mboten? Enggak boleh, pakai bahasa Indonesia. Sholat pakai bahasa Indonesia, bahasa yang lain batal enggak? Batal sholatnya. Dulu terjadi di Malang ya, rame ya. Sholat pakai Allah Maha Besar, subhanallah. Orang kurang kerjaan seperti itu. Kemudian dalam Lajnah Daimah, tak kalah fatwa para ulama Saudi itu ditanya, bagaimana hukumnya seperti ini? Maka mereka mengatakan, la ba'sa bidzalika idza ata biha ala wajhi du'a la ala wajhi tilawatil Qur'an. Tidak mengapa ambil untuk doa yang tujuannya bukan untuk membaca tapi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masalah ini masalah yang sudah jelas. Kemudian bangkit dari ruku, al-i'tidalu minar ruku, bangkit dari ruku wa ma yaqulu fihi. Kalau kita bangkit dari ruku, apa yang kita baca? Setelah tadi rukunya sudah bagus, menggenggam, mencengkram, kemudian tenang, melihat tempat sujud, kemudian berdoa. Insya Allah kalau kita itu rukunya bagus seperti itu, insya Allah kita itu tenang. Para ulama juga menjelaskan kenapa banyak kaum muslimin sholat jamaah, sholat rajin, sholat tepat waktu, tapi pikirannya masih gundah gulana, perasaannya nggak tenang. Kenapa? Karena di situ ruh sholat belum didapat. Yaitu apa? Kenikmatan di dalam ibadah. Kalau saya, jenengan, semuanya, kalau habis sholat belum merasakan suatu ketenangan, kenikmatan, ini kita belum merasakan ruhnya sholat. Ya, sholat itu faedahnya besar sekali. Di situ ada doa, di situ ada gerakan yang semuanya ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangkit dari ruku. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u salbahu minar ruku qailan sami Allahu liman hamidah. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, maka beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar ya, apa yang kita ucapkan. Situ apa yang kita puji. Maka setelah itu kita yang dengar Rabbana walakal hamd. Rabbana maksudnya ya Allah kabulkan, walakal hamd, bagimu adalah pujian. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza rafa ra'sahu istawa hatta ya'uda ala qafarin makanau. Dan bangkit dari rukuk tadi sami Allahu liman hamidah, doa Rabbana walakal hamd, nanti doanya banyak, itu tenang dulu. Karena doanya bukan hanya satu, pilih. Mau 1, 2, 3 banyak. Contohnya ya, di sini banyak. Dan itu tenang, nggak usah buru-buru. Sampai tulang-tulang kita kembali kepada tempat posisi semula. Kerek sudah, baru nanti gerak lagi. Wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairahu. Rasulullah memerintahkan ini bagi makmum dan selainnya. Imam, makmum salat sendiri semua sama. Laki perempuan salatnya sama apa beda, Pak? Sama. Karena yang mencontohkan salat itu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu yasma'ullahu lakum fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyi sami Allahu liman hamidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan imam itu dijadikan untuk diikuti, gerakannya, bacaan-bacaan yang jaharnya itu diikuti, kecuali masalah niat. Kalau niat boleh beda. Imamnya sholat maghrib, kita niatnya maghrib. Imamnya sholat isya, kita niatnya maghrib juga boleh. Imamnya sholat maghrib, kita niatnya isya juga boleh. Buatan tadi kita sholat sendiri, imam baru sholat, kita jamak tapi niatnya beda, boleh. Tapi untuk gerakan, bacaan kita ikuti. Jadi kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, maka makmum Rabbana walakal hamd. Dan ini Rasulullah mengatakan wa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain amin, bacaan ini kalau kita Rabbana walakal hamd bareng dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Enak ya sebenarnya Pak ya. Jadi doa itu pas, yang bagus, paham, itu diampuni. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal, dan beliau mengangkat tangannya ketika i'tidal.
Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ala wujuhil mutaqaddamah fi takbiratul ihram, sebagaimana takbiratul ihram yaitu sejajar dengan pundak atau bahu maksimal setelinga. Adapun pendapat Syafi'iyah kemarin adalah setelinga. Kadang-kadang yang dibaca Rasulullah pertama, Rabbana walakal ham. Ini. Yang kedua, Rabbana lakal ham. Enggak ada wawunya, langsung Rabbana lakal ham. Yang ketiga, dikasih Allahumma Rabbana walakal ham. Kemudian selanjutnya yang keempat ada tambahan lagi nanti. Allahumma Rabbana lakal ham tanpa wawu. Kemudian yang kelima ditambahi mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang keenam mil as samawati wa mil al ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta syai'in ba'du. Kemudian ada juga ahlas sana'i wal majni la man lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ini bagus-bagus sudah seperti ini. Ada juga mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani lima a'taita. Panjang. Jadi kalau imam baca panjang enggak usah dem-dem. Karena mungkin beliau lagi baca doa-doa yang panjang. Kemudian juga ada seseorang membaca Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini tolong dihafal, Pak. Kenapa? Dahulu ada seorang sahabat Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, qala rajulun kana yusalli wa ra'ahu ba'da dzalika. Rasul mengatakan, "Man mutakallim anifan?" Siapa yang baca tadi? Kok bagus sekali bacaannya? Laki-laki mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubunaha awalan." Saya tadi lihat malaikat turun sampai berapa? Sampai 30 lebih malaikat tuh berjublan ke masjid. Nyatet siapa yang duluan nyatet ini. Bacanya ini dihafal ya. Apa tadi bacanya? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Artikan, Rabbana wahai Rabb kami kabulkanlah. Walakal bagimu pujian. Hamdan pujian, katsiran yang banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang diberkahi, fihi di dalamnya kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Allah menyukai, mencintai dan juga meridhoi. Kalau kita sering baca ini, malaikat nanti rebutan ke kita. Dihafalkan ya, pendek kan ini? Insyaallah pendek. Lebih panjang daripada dulu kita ngapal banyak hal yang dulu di masa kecil. 6. Italatu hadzal qiyam wujubul itminani fihi. Memperlama berdirinya ini termasuk diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun kita hafalnya cuma pendek, Rabbana walakal ham, ini boleh diulang-ulang berkali-kali. Rabbana walakal ham, Rabbana walakal ham, Rabbana walakal ham. Sampai imamnya nanti, kalau kita jadi makmum, sampai imamnya nanti sujud. Kalau kita jadi imam, ya kita boleh Rabbana walakal ham, Rabbana walakal ham, terus pujian-pujian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi kama taqaddam. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berdirinya ini seperti rukunya tadi. Kalau berdiri yang tadi baca Al-Baqarah itu 2,5 jam, rukunya anggaplah cuma 2 jam lebih dikit. Nah, ini berdirinya nanti 2 jam kurang dikit lah. Ini kayaknya besok kayaknya nggak ada yang sholat ya. Ini dipraktekkan kapan, Pak? Pertama sholat sendiri, yang kedua sholat bersama keluarganya. Kalau kita sholat bareng-bareng gini ya jadi fitnah. Nanti seperti Mu'ad ya, afattanun anta ya Mu'ad, jadi fitnah ini. Iya. Apalagi orang-orang banyak yang nggak tahu. Jamaah tadi banyak, yang hadir kajian sedikit. Yang kajiannya sedikit, yang paham sedikit. Yang paham sedikit, yang diamalkan juga sedikit. Maka jadilah aqallu minal qalil, kata para ulama. Jadilah orang yang paling sedikit di antara yang sedikit. Dan orang yang sedikit itu pasti dipuji oleh Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang itu aneh. Orang pada berzina, ini nggak mau berzina. Orang minuman khamar, nggak mau minuman khamar. Orang pada main musik, oh nggak mau main musik. Orang pada telanjang, nggak mau main telanjang. Dan nanti di akhir zaman sama. Tak kala orang pada nggak sholat, masih sholat.
Orang main judi nggak main judi, orang berzina di jalan-jalan nggak pernah mau berzina. Ini kan aneh. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Tuba itu dikatakan oleh para ulama juga adalah pohon yang sangat rindang dan itu menaungi orang-orang nanti di akhirat. Tak kala orang kepanasan, dia terasa sejuk, terasa adem dengan pohon tuba tersebut. 6. Kemudian hatta yaqulu qail, Rasulullah pernah sholat itu, i'tidalnya ini namanya i'tidal, bangkit dari ruku, itu sampai lama, 1 jam lebih. Sampai ada orang mengatakan, ini sahabat yang mengatakan, qad nasya, Rasulullah lupa ini ya, ini sahabat ini. Karena apa? Karena saking lamanya Rasulullah. Sholat kok berdiri terus, ini Rasulullah lagi mikir apa? Wa kana ya'muru bitmi'nani fihi faqala lil musii salatahu summa rfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'iman. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada orang yang sholatnya salah, kemudian kalian bangkit dari ruku, tegakkan kepalanya sampai benar-benar tegak. Suruh tegak, tenang. Kalau sudah sepuh, ya semampu tegaknya tadi. 6. Wa idza rafa'ta fa'aqim salbak. Kalau kalian tuh berdiri, tegakkan tulang belulang kalian. Warfa' ra'sak, kemudian angkat kepala hatta tarji'al idhama ila mafasilahu, sampai persendian itu kembali lagi. Jadi kalau kita mau benar ya, sujud rukuknya itu benar-benar rukuk, sujudnya benar sujud. Sebagian peneliti, tapi wallahu alam benar apa enggak, itu adalah melancarkan persendian, melancarkan darah yang pada persendian. Maka orang kalau sholatnya benar, wudhunya benar, insya Allah bagus. Seperti kita wudhu, kita sebenarnya harusnya bahas wudhu ya. Bahas wudhu, istinsak itu mengambil air dari tangan. Kemudian istinsar membuang air ini yang masukkan dalam, awal itu sakit sampai sini, kemudian keluarkan. Kalau kita istinsak ini benar, kata para ulama, tidak akan kena flu. Kalau Allah tidak mengizinkan flu biasa itu susah. Kenapa sekarang orang banyak flu? Bahkan kayak corona. Karena memang istinsaknya kurang benar. Islam tuh udah mengajarkan kebersihan itu dari zaman dulu. Istinsak itu masuk ke dalam sampai teng di sini rasanya. Itu kalau pertama 2-3 kali, lama-lama ya sudah nggak ada rasanya. Apalagi ini alhamdulillah kita airnya bersih. Sebagian tempat itu airnya asin. Dulu saya di Gresik itu airnya asin. Masuk gini, wah sakitnya Masya Allah. Tapi kalau nggak mau nyobaan seperti itu ya ada tetangganya flu, temannya flu, keluarganya flu, ya gampang flu. Tapi kalau ini enggak. Sama dengan rukuk dan sujud. Kalau kita rukuknya itu benar-benar tenang, itu aliran bagus. Apalagi sujud. Orang ya, ibu-ibu yang mau melahirkan, itu biasanya kan bayi itu muter. Sudah mau lahir malah muter lagi ke atas. Ini diperbanyak ngepel, yang bagus itu diperbanyak sujud. Di samping dia mendapatkan faedah tentang ibadah, dia juga mendapatkan, insya Allah itu bayinya yang balik. Dan ini saya praktekkan istri saya. Saya punya anak 4 itu, pokoknya di akhir-akhir itu, sudah masa-masa mau melahirkan, perlama sujud. Dan insya Allah, alhamdulillah mudah. 4-4-nya nggak ada yang sesar, dan lahirnya bidanya belum apa-apa, sih tek-tek bayinya udah pada keluar. Alhamdulillah dimudahkan. Dan ini kan orang-orang kadang nggak mau. Ya, nggak mau repot-repot, maunya sholatnya instan, pahalanya juga instan, dicatat dihapus lagi, serba instan. Kata para ulama, sesuatu yang instan didapat, instan hilang. Apapun, harta, ilmu, pahala juga sama. Yang instan didapat, instan hilang. Ilmu juga gitu, download, habis itu flashnya hilang, biar hilang semuanya. Sama ilmu. Makanya para ulama mengatakan, man akhadha ilma jumlatan dzaba anhu jumlatan. Barang siapa ngambil ilmu maunya langsung instan, hilangnya cepat. Tapi kalau jenengan sabar, kajian 1 jam, besok lagi datang lagi, insya Allah masih nempel. Masih ada nempel, Pak? Masih ada yang nempel ya? Ya ada yang nempel insya Allah. Iya. 6. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik. Sesungguhnya tidak akan sempurna sholat seseorang sampai dia melakukan seperti itu. Rukuknya tadi lama, tenang, berdirinya juga lama, tenang. Wa kana yaqul la yanzurullah azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqima salbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Perhatikan, ini ancaman Rasulullah. Allah tidak akan pernah melihat sholat seseorang kalau rukuk sama sujudnya tak-tak tadanya. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin
yang mereka jahil terhadap ini, atau mereka pura-pura jahil yang mereka suka sholat berlomba-lomba. Allah tidak akan pernah melihat. Kalau Allah tidak melihat, tidak akan dapat pahala, tidak akan dirahmati, tidak akan diberkahi, tidak akan diperhatikan. Sedangkan kita, hidup kita sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kita sering ngomong kayak gini, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, ya. Nah, tapi kenapa kok kita sampai mau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sesama orang ya, sesama orang, sama-sama di jamaah masjid atau sama-sama di kantor, kalau mau ada dilengosin rasanya gimana? Gak enak. Lah ini Allah nggak mau melihatnya. Bagi orang yang sholat tidak tomak ninah. Ini tolong diingatkan untuk para jamaah. Siapapun yang jadi imam, siapapun yang diikuti, untuk tomak ninah, biar imam makmumnya nggak kebingungan. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin cara sholat di Mandat gitu. Imamnya Allahu Akbar, kita mau Allah, nah, kapan ini? Ini hari biasa, nggak tahu kalau mungkin kalau taraweh super kayaknya ini. Ya ini mungkin karena belum tahu masalah seperti ini. Inilah kaum muslimin sudah mulai jauh dalam masalah ilmu. Kita mohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah. 6. As-sujud. Kita sekarang masuk ke sujud. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir Allahu Akbar. Takbir infisal tadi Pak, ini boleh mengangkat tangan semuanya, boleh mengangkat tangan pada tertentu. Yang kita tahu kan Allahu Akbar takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, kemudian bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua. Namun Abdullah bin Umar pernah memberikan contoh, semua gerakan takbir boleh dikasih angkat tangan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, nanti Allahu Akbar angkat tangan, nanti terus. Ini adalah diajarkan Ibnu Umar, dan Ibnu Umar kata para sahabat yang lain, dia sangat mirip perbuatannya dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin beliau pakai ijtihad sendiri. Wa amara bidzalika al-musi' salatahu, dan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang buruk salatnya. Faqala lahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yaqula sami Allahu liman hamidah. Tidak sempurna salat seseorang sampai mengatakan sami Allahu liman hamidah, yastabi qa'iman summa yaqul, kemudian dia tegak dan mengatakan Allahu Akbar, summa yasjud hatta tatma'inna mafasilahu, kemudian sujud sampai tenang persendiannya. Wa kana idza arada an yasjuda kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak sujud, beliau bertakbir, wa yujafi yadai an jambi, dan beliau menjauhkan tangan dari lambungnya. Ya. Sujud ini kita itu harus meletakkan 7 anggota badan kita. Apa saja itu 7 anggota badan kita? 2 tangan, itu dihitung 2, ya, telapak. Dan ini nggak boleh merenggang, dia merapat dan menghadap ke kiblat. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kemudian 2 kaki, 1, 2, 1, 2 berarti 4. Kemudian 2 lutut, ini harus nempel ke tempat sujud, dan kakinya harus memancat. Apa namanya bahasa kita itu? Apa namanya? Mancat bahasa Indonesianya apa itu? Menekan, ditekan, dan kakinya harus merapat. Ya, kakinya merapat. Kemudian keningnya dan hidungnya dijadikan satu oleh Rasulullah SAW. Kening menempel dan hidung menempel. Meskipun hidungnya pesek, dia bisa menempel, kecuali kalau hidungnya terpotong. Sebagian sahabat kan ada yang hidungnya terpotong waktu perang itu, kemudian dikasih hidung emas. Ya, kalau memang hidungnya terpotong hilang, kalau pesek insya Allah bisa menempel. Nah ini 7 anggota. Ngitungnya bagaimana? 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, 2 lutut, dan 1 wajah. Ini jadikan satu. Barang siapa yang hanya keningnya tidak sama hidungnya, maka tidak sempurna sujud orang tersebut. Ya. Di sini riwayatnya banyak sekali. Rasul mengatakan sab'atun a'dha'i, ada 7. Rasul mengatakan al-kaffan, 2 telapak tangan, wa rukbatan, 2 kaki, wal koda, 2 lutut, wa kodaman, 2 kaki, wal jabah wal anf. Dan Rasul menjadikan al-adwaini al-akhiraini ka'adwin wahidin. Hidung, apa namanya, kening atau batuk ini dengan hidung ini jadikan satu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau mengatakan, idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Jika seorang hamba itu sujud, harus sujud bersamanya 7 anggota badan. Wajhahu, wajahnya, ini sama ini. Wa kaffahu, 2 tangannya. Wa rukbatahu, 2 lututnya. Wa qadamahu, dan 2 kakinya. Wa qala fi rajulin shalla wa ra'sahu ma'susan min wara'i. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada orang yang sholat hanya batuknya yang nempel tapi hidungnya enggak. Innama masalu hadza masalul ladzi yusalli wa huwa maktuf. Orang seperti ini seakan-akan orang sholatnya lagi dengak kayak gini. Ya, ini dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika kaflu syaiton. Bahkan Rasul mengatakan ini adalah seperti tarikan syaitan, yakni maq'adu syaiton makruh, seperti ini. Dan ingat bapak-bapak, sebagian pendapat dari madhab itu ini suruh nempel, benar-benar gini ya. Ini. Padahal enggak. Apapun yang tertutup dari kening kita, mau peci, mau nanti ada sajadah, mau ada rambut, ini sah sholatnya, ya, sah sholatnya. Yang penting anggota ini nempel ke yang kita hafal itu subhana rabbiyal a'la 3 kali. Boleh juga 4, 5, 6, 7 kali, itu boleh, nggak dibatasi. Cuma kebanyakan kita 3 kali, karena memang Rasulullah itu mengatakan innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah itu maha esa dan menyukai sesuatu yang ganjil. Kalau bisa yang ganjil-ganjil, ya. Dan juga kadang Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah wa bihamdi. Kemudian ada juga bacaan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, seperti tadi. Ditambah lagi ada juga yang nomor 4, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli wa kana yakthuru minhu fi ruku'i wa sujudihi, membaca ini. Dan yang lainnya sampai 12. Dan dilarang untuk membaca Al-Qur'an kecuali doa yang kita niatkan untuk doa sebagaimana tadi, dan diperintahkan untuk lama bersujud. Lalu apa sih keutamaan sujud? Karena di situ ada beberapa hadis bahwasanya Allah itu paling dekat dengan hambanya tak kalah sujud. Perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rafu yaumal qiyamah. Tidak ada satupun umatku pada hari kiamat kecuali aku kenal, kata Rasulullah. Sahabat kaget. Kok bisa? Rasulullah itu kan hidup cuma berapa tahun? 63 tahun. Dan itu jadi sahabatnya cuma berapa ribu, ratus ribu. Ini kita jadi umatnya. Ini bagaimana Rasulullah tahu? Umatnya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifum ya Rasulullah? Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Itu umatmu. Kata Rasulullah. Sahabat juga melanjutkan, fi kasratil khalaik, makhluk itu banyak sekali. Maka Rasulullah menjawab, aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Lau dakhalta siratan, kalau engkau masuk pada tempat piaraan kuda, kalau kita katakan kandang itu kan kita sempit ya. Kalau di sana itu di Saudi atau di Timur Tengah atau di Jazirah dinamakan kandang, kandang kambing itu lapangan besar ada kambingnya. Kandang unta juga demikian. Bahkan itu apa namanya? Padang yang sangat luas.
Ini Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu jika ada di padang yang luas itu banyak sekali kuda? Khailun duhmun buhmun. Kuda yang hitam pekat semuanya, semua kudanya hitam semua. Wa fiha farasun, nanti ada satu kuda yang warnanya putih. Putihnya putih terang lagi. Ama kunta ta'rifu minha. Bisa kelihatan nggak kuda putih tadi? Bisa kelihatan nggak Pak? Ada ribuan kuda, satu ada kuda putih, bisa kelihatan? Bisa. Sebagaimana semuanya putih, ada setitik hitam, bisa kelihatan. Maka sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, iya. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna ummati yauma idin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat itu ada tanda dari sujudnya dan cemerlang dari bekas wudunya. Duduk tasyahud, ya, iftiros apa tawarruk. Kemudian kita juga akan membaca atau kita belajar bersama tentang tasyahud dan doa-doa setelah sholat. Demikian, mungkin ada pertanyaan. Insyaallah bisa dipahami nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semakin lama malam semakin ngantuk nggih. Iya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedikit ini menjadi amal pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, umur kita, waktu kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.